Merdeka! 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 Ketika kita bilang merdeka, itu hanya slogan, itu hanya sebuah bahasa. Ya, tempo dulu memang kita dimerdekakan. Tapi hari ini kemerdekaan tidak semudah itu kita memaknainya dengan makna kemerdekaan. Sistem kinerja yang terjadi dari orang-orang yang berlevel di atas kita, baik pemegang agama, baik pemegang kekuasaan, semua menunjukkan sistem kinerja bahwasannya kita semakin mundur, kita semakin lemah. Amanat Inspektur Upacara, peserta diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Hadirin peserta upacara HUT RI ke-78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, walaupun bukan pejuang tapi penikmat perjuangan, tapi setidaknya kita bisa mengenang dan memperingati perjuangan-perjuangan orang-orang hebat tempo dulu. Yang kedua, salawat salam teruntuk baginda Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad pemimpin umat, pemimpin alam semesta, dari sekian penciptaannya Allah, beliau juga pemerdeka seluruh alam, baik dari penjajahan, dari kebodohan, keterpurukan, dari perekonomian yang menjerat rakyat. Kesempatan malam hari ini, mari kita sejenak merenung perjuangan yang kita temukan hari ini, perjuangan yang kita peringati malam hari ini. Itu bukan sebuah hal yang bisa kita anggap remeh. Tidak hanya harta, tidak hanya waktu, tidak hanya keluarga, bahkan nyawa-nyawa orang itu, yakni pejuang-pejuang kita, direlakan demi untuk membela negara ini. Pertanyaan kita, apakah generasi hari ini, termasuk kita, adalah bagian manusia yang meneruskan perjuangan itu? Apakah manusia yang jadi pecundang atas perjuangan itu? Ketika orang-orang dulu berjuang, hari ini pun kita dituntut untuk berjuang. Minimal kita hidup punya kinerja nyata, punya hal, punya sesuatu yang esok, lusa, atau entah akhir dari cerita dunia ini, generasi kita masih mengingat apa yang pernah kita lakukan, walaupun kita tidak akan pernah, dan jangan sampai kita ingin apa yang kita lakukan baik dianggap oleh generasi selepas kita. Tapi setidaknya kita berikan, kita sodorkan sedikit cuilan kecil atas nikmat Allah
dari perjuangan-perjuangan orang-orang hebat itu hingga kita jadi manusia yang bisa memaknai peringatan. Ketika jenengan ngerti kalimat peringatan, itu adalah warning, itu adalah hal yang sangat mengetuk. Tapi sampai detik hari ini kita tidak pernah mengerti makna peringatan. Ketika kita bilang merdeka, itu hanya slogan, itu hanya sebuah bahasa. Ya, tempo dulu memang kita dimerdekakan. Tapi hari ini kemerdekaan tidak semudah itu kita memaknainya dengan makna kemerdekaan. Kondisi umat, kondisi rakyat, kondisi bangsa ini akan selalu mundur, walaupun banyak dari kita yang sering gembor-gembor tentang makna merdeka. Tapi mari kita amati apa yang terjadi saat ini, apa yang telah dilakukan penemu-penemu kemerdekaan hari ini. Hari ini telah terjadi ummatun khamilah, manusia-manusia yang sudah lemah, manusia-manusia yang sudah tidak punya kesemangatan, bahkan tidak ngerti apa makna perjuangan tersebut. Bahkan harus bersikap seperti apa, berekspresi, memaknai, memperingati, meneruskan dan menemukan semua jasa-jasa orang hebat tempo dulu. Yang kedua, umat ini semakin mundur, sadar atau tidak. Mereka lemah, mereka mundur. Karena apa? Banyak sebab, banyak pemicu dari kemunduran umat ini, dari keterpurukan umat ini, dari lemahnya umat ini, yakni jumudun kathirun min ulama'il adyan. Cara berpikir, ideologi, kinerja dari tokoh-tokoh apapun tidak pernah menunjukkan kinerja yang memicu kita untuk punya semangat perjuangan, memaknai peringatan perjuangan, menghargai perjuangan. Wa wuqufuhum saddan mani'an amama tayyaril ummah al-mundafi'ati ila taqaddumi. Keterpurukan yang terjadi, kebodohan yang terjadi, kekolotan yang terjadi, tidak mundurnya cara pikir yang terjadi, sistem kinerja yang terjadi dari orang-orang yang berlevel di atas kita, baik pemegang agama, baik pemegang kekuasaan, semua menunjukkan sistem kinerja bahwasannya kita semakin mundur, kita semakin lemah. Ayo kita amati bagaimana mereka-mereka yang punya kepentingan, bagaimana mereka-mereka yang punya keinginan. Dan kita tidak pernah membaca keinginan orang-orang yang punya kepentingan itu. Yakni kita sudah mulai diadu domba. Ulama kita sudah mulai diadu domba. Maka ketika jenengan punya satu idola, dan idola itu diadu domba dengan idola orang lain, maka yang terjadi adalah kita dibenturkan dengan jamaah idola orang lain. Dan ini sudah terjadi. Ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Bagaimana orang-orang itu melihat Indonesia, bahkan melihat Islam ini, mereka tidak pernah menerimakan. Mereka kurang senang. Dan kita pun sebagai penemu perjuangan, orang-orang yang hebat tempo dulu, penikmat perjuangan, orang yang memperingati perjuangan, tidak pernah menyadari bahwasannya kita adalah lemah, kita semakin mundur. Ini yang perlu kita renungi malam hari ini. Tidak hanya mengatasnamakan sebuah kemerdekaan dengan berbangga diri, dengan berbahagia seenaknya saja,
tapi kita introspeksi diri, muhasabah diri sebelum kita bisa memaknai dan harus bagaimana berekspresi tentang peringatan kemerdekaan ini. Bahkan di antara orang-orang kita, dari kelebihan yang mereka miliki, dari posisi yang mereka miliki, dari potensi yang mereka duduki, yattakhiduna din wasilatan lima'aribihim. Mereka memperalat keilmuannya, mereka memperalat posisinya, mereka memperalat dari apa yang mereka lakukan sebagai penggede-penggede, mereka memperalat untuk mencari dunia. Ini sebuah keterpurukan, ini sebuah kehancuran, ini sebuah kelemahan. Andaikan setiap kita, setiap individu dari kita jadi seorang pemimpin, jadi seorang tokoh agama, jadi orang-orang yang punya potensi dan dengan gaya pikir seperti ini, jangan bayangkan betapa cepatnya, betapa rusaknya negara ini. Karena oknum-oknum itu banyak yang memanfaatkan posisi, memanfaatkan ilmunya hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, hanya untuk mencari fasilitas kehidupan dan kemewahan. Monggo direnungi. Kita memperingati, tegese napa? Kita dikasih support, miliki negara ini, sayangi negara ini, jaga negara ini, perjuangkan negara ini dengan apa yang kalian bisa, dengan apa yang kalian mampu. Lalu bagaimana kita bersikap? Kembali kepada individu masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan dari kelebihan yang diberikan Allah kepada setiap individu kita. Sebab likulli insanin maziyah, setiap individu manusia itu pasti diberi kelebihan. Dari kelebihan inilah kita berharap, kita berdoa, kita kumpulkan kelebihan kita, walaupun dengan angka kecil, walaupun dengan kekuatan kecil, walaupun dengan nominal kecil, grafik yang kecil. Ketika kelebihan ini kita kumpulkan dengan warna-warna kelebihan, maka sulit Indonesia akan diobok-obok oleh orang yang punya kepentingan. Dan yang paling penting, ketika kita bicara tentang kelebihan, maka tepiskan, maka hilangkan, maka hapus semua bentuk kecurigaan pada orang lain, bentuk kebencian pada orang lain. Sebab ini adalah pemicu kehancuran semua keakraban apapun di dunia ini. Jangan delok. Ketika Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau datang ke Madinah, beliau hijrah ke Madinah. Bagaimana Rasul membawa sahabat muhajirin, yakni orang-orang yang diajak ke Madinah, dipertemukan oleh Rasul kepada sahabat Ansor, yakni penduduk Madinah yang menolong sahabat-sahabat Nabi waktu datang ke Madinah. Bagaimana Rasul mengakrabkan mereka, yakni sahabat muhajirin sama sahabat Ansor. Bagaimana Rasul mengakhokkan, sampai Rasul niku bertanya kalih penduduk Madinah. Rasul membawa orang-orang dari Mekah yang mereka saling tidak kenal, mereka saling tidak ngerti latar belakang, tapi pada akhirnya sukses. Karena apa? Bersatu. Karena apa? Rukun. Karena apa? Menepis semua kebencian, menepis semua kecurigaan, menepis semua tuduhan-tuduhan yang ada di dalam hati. Orang-orang dulu bisa merdeka karena kepentingan individunya, kepentingan pribadinya. Serik atine, rasa tidak nyamannya ditepis dan dihilangkan demi tercapainya kemajuan, bahkan menghilangkan semua bentuk penjajihan di muka bumi ini. Akhirnya Rasul ngendikan, iki lak ya kancamu to? Nggih Rasul. Iki lak ya sahabatmu to? Nggih Rasul. Iki lak ya dulurmu to? Sampai ada bahasa dalam Islam, al muslimu akhul muslim. Islam satu dengan Islam yang lain adalah niku dulur. Dulur itu bukan seorang sahabat. Dulur itu bukan seorang teman.
Dulur itu bukan seorang besti, tapi dulur adalah seolah-olah mereka selalu ada ikatan darah yang menempel dan tidak akan pernah bisa pisah dan dipisahkan oleh siapapun. Tapi kita adalah pelaku-pelaku berpisah dengan orang lain karena ego kita, karena perasaan buruk kita, karena tuduhan kita. Ini adalah pemicu hancurnya kemerdekaan yang telah dititipkan oleh orang-orang dulu kepada kita. Alhamdulillah kita punya jamaah. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana jamaah ini bisa kuat? Bagaimana jamaah ini bisa menyatu? Ini yang perlu jadi pertanyaan. Boro-boro bersatu. Neng omah wong loro ra iso bersatu. Neng omah wong loro ra iso bersatu. Apa meneh wong semene kae kon bersatu. Walaupun sulit, walaupun tidak mudah, tapi kita di sini perlu ada perjuangan, yakni merekatkan kembali, mengakrabkan kembali. Bagaimana dawuh Rasul, nek wong Islam karo wong Islam adalah ini yang penting dan ini yang sangat perlu. Itu jenengan ra usah rumangsa cah gedhe, dolan nang ngene cah cilik terus gengsi. Ra usah rumangsa sugih dolan nang ngene wong kere terus gengsi. Apalagi ada XX yang lain. Saiki jahat. Wong kok ndak mau jahat. Aku urung tahu maling. Pirang-pirang wong ngomplain saya itu jahat, saya itu penjahat, saya itu hak kalian. Tapi yang paling penting dan yang terakhir, kebodohan kita, keterpurukan kita, kelemahan kita, tidak stabilnya kita dalam hidup itu hanya dipicu oleh satu hal, yakni kebodohan. Maka untuk menjaga kemerdekaan ini, monggo. Bagaimana kita jadi manusia yang berilmu, bagaimana jadi manusia yang berwawasan tinggi, bagaimana kita jadi manusia yang punya IQ yang tidak rendah. Tegasnya tidak harus pinter, tapi ngerti membaca kondisi, ngerti membaca keadaan, mampu melihat sesuatu yang patut kita lihat hingga kita meletakkan diri harus di mana dan tidak terombang-ambing oleh keadaan bahkan angin malam yang dingin. Semoga malam hari ini kita semua, terlebih yang hadir pada malam hari ini, semua keluarga kita, semua masyarakat kita, semua saudara kita, semua sahabat kita, dan bahkan rakyat Indonesia diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Salah-salah kita di dalam olehnya kita tidak pinter-pinter memanfaatkan kemerdekaan ini, mencederai kemerdekaan ini, mencundangi kemerdekaan ini. Allah perso ngapunten. Pejuang-pejuang tempo dulu mboten nesu be awake dhewe. Kok kira beliau-beliau itu mati? Tidak. Balhum ahyaun 'inda rabbihim. Mereka masih hidup. Sebab apa? Mereka berstatus syuhada. Semua masih hidup dan melihat apa yang kita lakukan dari penemuan-penemuan hasil jerih payah beliau, nyawa beliau, harta beliau, keadaan waktu beliau habis sampai anak turune ora dirumati. Perkara wong pengen membahagiakan kita yang status kita notabene-nya bukan apa-apa beliau. Semoga kula jenengan dadi wong sing sadar. Dari kesadaran itu Allah paring hidayah. Kita diberi ngapunten, kita diberi maaf ambek Gusti Allah. Perjalanan kehidupan kita, keluarga kita ke depan selalu dimonitor Allah dengan hidayah Allah, dengan pengampunan Allah, dengan hal-hal yang terbaik sehingga kelak kita mati muga-muga walaupun bukan pejuang tapi mati kita karena memperjuangkan diri kita sendiri, baru bisa memperjuangkan keluarga kita. Muga-muga matine awake dhewe pinaringan mati sing husnil khotimah. Amin. Bisirril Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Malik. Iya. Akhir mari kita minta kepada Allah semoga kita dijadikan manusia yang selalu saged sabar. Sebab dengan sabar dan hasil dari sabar ahla
minal asal, manusia yang mampu bersabar dia akan mendapatkan manis, dan manis itu di atas manisnya madu, neng bukan di atas manisnya racun. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Siap! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, masing-masing komandan pasukan ambil alih pasukannya. Kerjakan! Peserta upacara dimohon duduk kembali.